Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kita memujinya, memohon pertolongannya serta memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita dan keburukan amalan kita. Kita memujinya, tentunya senantiasa selalu kita puji dalam setiap waktu kita, dalam setiap helaan nafas hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak, telah begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan Dia telah memberikan kepadamu dengan apa yang kamu inginkan. Sungguh jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Maka dari itu pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua senantiasa pandai menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri setiap nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmat yang begitu banyak ketika hambanya senantiasa bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah akan ditambah. Sebaliknya kalau kita mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu azab Allah sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya di antara pengukuh iman, penguat iman kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di antara sebab lemahnya iman kita atau jauhnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan tiada lain karena kita suka
melalaikan, suka mengabaikan. Bahkan kita boleh jadi suka melupakan, lisan kita jauh dari zikrullah, lisan kita jauh dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu memperbanyak di setiap waktu kita untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatnya yang sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala di mukadimah awal tadi saya sudah menyampaikan, membacakan ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala secara langsung menegaskan tadi, memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bahwasanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan terbaring sekalipun, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Pemirsa Kompas TV, mutiara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan bersama-sama berzikir untuk tentunya untuk memberikan, menenangkan hati kita. Kita nanti setelah ini akan berzikir bersama-sama. Pemirsa Kompas TV, mutiara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menenangkan hati kita, bersama kita berzikir. Mudah-mudahan dengan zikir ini insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira bagi kita yang memperbanyak zikir tadi, Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman di dalam hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Sama-sama kita berzikir dengan zikir Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Tuhanku Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad, salawat ke atasnya, tiada Tuhan melainkan Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad
Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Tuhanku Allah, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad, salawat ke atasnya, tiada Tuhan melainkan Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sejuknya hati ini, begitu nikmatnya, tenangnya hati ini ketika lisan kita, ketika lidah kita selalu diamalkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Maka pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan waktu kita hidup di dunia ini. Tidak pernah sama sekali kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperumpamakan seperti orang yang mati. Kalau orang yang sudah mati berarti kita tidak ada lagi di dunia. Berarti kita disamakan orang yang mati ini, berarti dia juga termasuk orang yang merugi selama hidupnya, tidak pernah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti diperumpamakan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka kita pilih, apakah kita mau seperti orang yang hidup yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang yang mati walaupun jasad kita hidup, anggota tubuh kita hidup semua, tapi dikatakan mati karena kita tidak pernah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk beruntungnya pemirsa yang hadir di Mutiara Iman Kompas TV ini adalah bagian daripada Mutiara Iman untuk pemirsa sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena Mutiara Imannya sudah didapatkan untuk pemirsa sekalian, karena sudah hadir di sini, sudah mengikuti tayangan di pemirsa Kompas TV ini, Mutiara Iman ini. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indahu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan, termasuk juga adalah berzikir mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, illa afathumul malaika, melainkan malaikat menaungi, mengelilingi kita. Kemudian wanazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun bersama mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Yang paling penting dan terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada malaikat-malaikat yang hadir pada saat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, begitu besarnya pengaruh manfaat ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sekali lagi,
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadaku. Bersyukurlah dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Artinya jangan sekali-sekali kita mengingkari setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka perbanyaklah selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan melihat secara langsung apa saja bagian daripada zikir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Kompas TV, Mutiara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ada klasifikasi atau macam zikir sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Madarikus Shalihin bab tentang zikir halaman 40. Beliau menyampaikan ada 3 macam zikir. Zikir yang pertama adalah as-sana. Sana maknanya adalah pujian. Sebagaimana kita senantiasa selalu mengucapkan kalimat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah adalah merupakan zikrullah. Bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian. Yang kedua adalah doa. Doa adalah bagian daripada zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Ayat atau doa ini adalah bagian daripada zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Madarikus Shalihin. Yang ketiga dimaksud zikir adalah dengan ar-riayah. Apa itu ar-riayah? Ar-riayah adalah sebuah penjagaan, sebuah ucapan, ungkapan, lafaz yang keluar dari lisannya yang secara langsung dia meminta penjagaan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalkan di dalam bahasa Indonesia, ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam malapetaka. Jauhilah dan lindungilah kami ya Allah dari keburukan dan kejelekan amalan ibadah kami. Dan ini adalah riayah, penjagaan dan bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita pun sebenarnya diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya beribadah salat, beribadah puasa, zakat dan lain sebagainya. Zikir adalah bagian daripada sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan bagian cara kita bagaimana kita dapat berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa menjaga kita, memberikan keistiqomahan kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat hidup kita. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan berzikir, dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.